minggu ketiga ini kita akan berbicara mengenai prinsip berkontrak ya, contracting principles. Apa aja itu? Terdiri dari freedom of contract, ya kan, contract validation, communication, clarity, terms, damages, third party, amendment, dan interpretation. Yang pertama kita bicarakan itu adalah mengenai asas kebebasan berkontrak ya. Jadi azas yang memberikan kebebasan para pihak ya, itu adalah azas kebebasan berkontrak. Untuk apa? Untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang akan berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Di KUH Perdata 1338 itu sudah diuraikan ya, 3 poin ya, 3 ayat terkait hal ini. Yang pertama, semua persetujuan atau perikatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Misalnya kontrak konstruksi antara kontraktor utama dengan subkon. Mereka sudah menyepakati dan membuat perjanjian kontraknya ya. Nah, itu adalah berlaku sebagai peraturan dan undang-undang bagi kedua belah pihak gitu ya. Kemudian yang kedua, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini maksudnya ya persetujuan itu ya tetap berlaku, terus berlaku sampai dengan selesainya kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya mereka setelah menyepakati di dalam klausul kontrak tersebut bahwa durasi perjanjian ini berakhir tanggal sekian, misalnya seperti itu. Atau kontrak ini berakhir hingga pekerjaan ini selesai 100%, atau mungkin karena alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya force majeure gitu ya. Kemudian ketiga, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, memang masalah terkait dengan itikat baik ini susah ya, sulit untuk dinilai. Namun harus ada pengukurannya, dan ini biasanya kalau memang sampai kemudian salah satu pihak merasa ya dirugikan akibat tidak adanya itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian kontrak, maka itu akan menjadi konflik dan dibawa ke pengadilan untuk penyelesaiannya. Pembuktiannya pun oleh pengadilan. Kebebasannya itu berupa apa saja sih ya? Misalnya kebebasan para pihak untuk memutuskan akan membuat perjanjian atau tidak. Itu yang pertama. Kamu mau perjanjian apa enggak? Pada intinya kan sebenarnya kontraktor itu pemilik proyek itu pada saat tender mereka memberikan kesempatan bagi para kontraktor untuk memasukkan harga penawaran mereka gitu kan ya. Kemudian katakanlah sudah evaluasi tender dan ada pemenangnya satu nih. Kemudian si pemenang ini sudah memberikan LOI ya, LOI, letter of intent ya. Kemudian entah bagaimana kejadian akhirnya tidak jadi gitu ya, tidak jadi dilakukan perikatan atau perjanjian, tidak ditandatangani kontrak gitu kan ya. Itu bisa jadi, itu adalah kesepakatan ya dan kebebasan para pihak untuk tidak memutuskan ya, untuk membuat perjanjian ataupun tidak. Kemudian kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian. Itu tadi ya, silakan pilih employer dengan pilihan katakanlah 5 kontraktor, dia yang akan memilih nih siapa, dan kontraktor pun ya dia memilih sebenarnya dengan siapa employer-nya dia akan berkontrak gitu kan ya. Kalau memang dia tidak berniat untuk melaksanakan proyek itu ya ngapain dia memasukkan harga penawaran gitu kan ya. Kemudian kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian ya kan. Nah, bentuk perjanjian ini ya misalnya apakah mau perjanjiannya simple, perjanjiannya lebih kompleks, design and build atau konvensional seperti itu ya. Kemudian kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian, ketentuannya itu apa aja itu bebas mereka sepakati, dan kebebasan dalam menentukan cara membuat perjanjian. Nah, itu tadi terkait dengan azas kebebasan berkontrak. Kemudian terbentuknya kontraknya itu sendiri seperti apa sih, ya kan? Apakah semua kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama itu sah, gitu ya? Ada yang mau menjawab? Renat?
Ya, Pak. Apakah semua kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama itu sah? Jadi kedua belah pihak telah membuat kontrak, itu sah apa enggak gitu? Menurut saya sah, Pak. Jika mengikuti peraturan juga, Pak. Ada yang punya pendapat lain? Alin? Kalau udah dibuatnya barang terus disepakati, harusnya sah sih, Kak. Tapi belum hukum ya? Apa? Gimana? Hukum, nggak tahu. Kalau hukumnya mungkin kalau sepakat cuman ya nggak tahu sih, Pak. Ya benar ya Elin ya, kita perlu mengacu ke peraturan. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak yang sah ya? Kita lihat next slide. Nah ini nih, kalau di bisnis industri kan oke, ada penawaran ya, harga penawaran. Ini kan dari kontraktor yang memberikan ya pada saat tender. Nih saya mau, kamu kan ada pekerjaan nih, kontraktor bilang untuk membangun proyek ini, saya menawarkan deh harganya segini nih untuk pekerjaan ini. Nanti ada penerimaan, yang menerima ini si employer kan. Oke, saya coba seleksi evaluasi gitu kan ya, dari katakanlah 5 harga penawaran, mana nih yang terbaik gitu kan ya. Kemudian oke, salah satunya diterima nih ya kan. Oke, kamu pemenangnya ya. Jadi ada pemenang tender gitu kan ya, satu kontrak terpilih. Dibuatlah perjanjian, namun perjanjian ini belum tentu sah atau valid ya. Karena harus memenuhi syarat-syarat validnya sebuah kontrak ya. Setelah itu baru bisa disebut kontrak yang sah. Apa sih sebenarnya syarat-syarat kontrak yang sah menurut undang-undang? Kalau menurut undang-undang ada 3 ya. Kalau di Indonesia itu kita selalu mengacunya ke KUH PER ya, Perdata. Pasal 1320 itu ada 4 syarat ya, ketentuan bahwa suatu perjanjian itu dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ya. Kemudian 2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3, suatu pokok persoalan tertentu. Dan 4, suatu sebab yang tidak terlarang. Maksudnya apa? Kalau yang pertama ini kan kesepakatan mereka yang untuk mengikatkan dirinya ya. Berarti kedua belah pihak memang sepakat. Mereka sepakat dalam satu bentuk perjanjian ya untuk mengikatkan diri mereka masing-masing dalam hal menyelesaikan satu pokok persoalan tertentu gitu ya. Pokok persoalan ini ya tentu kalau misalnya proyek konstruksi adalah melaksanakan pekerjaan ya, proyek dengan baik sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Spesifikasinya masuk, kemudian anggarannya masuk, dan durasinya juga masuk. Nah, kecakapan ini terkait dengan seberapa cakap sih para pihak untuk membuat kontrak gitu ya. Dan sebab terlarang, tidak artinya tidak boleh kontrak itu bertentangan dengan ketertiban umum, dengan peraturan-peraturan yang memang berlaku di Indonesia gitu kan ya. Nah, kalau secara umum, kalau internasional ya, itu ada consideration, kemudian ada kompetensi atau kecakapan tadi, tidak cacat ya. Nah, ini kan kalau cacat ini memang dilihat dari jenis-jenis kontrak itu ada kontrak yang sah, kontrak yang void, dan kontrak yang bisa voidable ya, artinya bisa digugurkan gitu ya. Kemudian adanya konsensus ad idem ya. Konsensus ad idem ini konsensus pertemuan pikiran lah gitu ya, sama-sama satu sepaham gitu ya. Kemudian kehendak bebas dan dibuat dengan maksud untuk melakukan perikatan secara hukum. Kalau KUH PER kita ini kan selalu sebenarnya ini turunan dari Burgerwich Wet Book-nya Hindia Belanda ya. Jadi dari dulu isinya seperti ini, sepertinya jarang sekali diubah gitu ya. Ya mungkin kita masih mengacu ke yang peraturan yang lama ya untuk KUH PER-nya gitu. Kontrak void itu adalah kontrak yang cacat secara hukum ya.
Misalnya itu kontraknya dibuat dengan kekhilafan, kontrak itu dibuat dengan paksaan, ya kan, dibuat dengan adanya unsur-unsur penipuan, bertentangan dengan hukum, dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi atau kecakapan, ya. Nah, ini adalah sebab-sebab suatu kontrak disebut kontrak yang cacat secara hukum atau void, ya. Bisa nggak kontrak konstruksi itu cacat secara hukum? Bisa saja ya, misalnya adanya unsur-unsur penipuan, ya kan. Nah, ini sering juga nih, ada unsur penipuan gitu ya. Namun untuk membuktikannya memang perlu kalau misalnya perjanjian itu sudah ditandatangani, kemudian salah satu pihak merasa kok ada unsur penipuan, misalnya ya, misalnya perjanjian sewa menyewa lah gitu kan ya, sewa menyewa alat gitu kan ya, kok nggak datang-datang, atau suplai material kok dipesan nggak datang-datang gitu kan ya. Nah, itu sudah ada unsur penipuan dan itu harus dibuktikan sebenarnya melalui pengadilan gitu kan ya. Kemudian bertentangan dengan hukum, kalau ini sih mungkin ya nggak terlalu lah ya, karena biasanya kan kontrak-kontrak konstruksi itu sudah harus sesuai dengan hukumnya gitu kan ya. Tapi kalau kontrak-kontrak umum lainnya bisa jadi kan bertentangan dengan hukum gitu ya, atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ya kan. Tapi misalnya ada tuh kejadian yang apa, kasus pengadaan armada bus untuk Transjakarta ya, itu kan sempat bertentangan dengan hukum gitu ya. Kemudian seperti yang kasus Ahok dululah gitu ya. Kemudian nih dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecakapan? Kecakapan, menurut pasal 1329 KUH Per, semua orang memiliki wewenang untuk membuat perikatan, kecuali bila ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu, gitu kan ya. Kemudian pasal 1330 menjelaskan 3 kriteria. 3 kriteria orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian atau persetujuan. Yang pertama itu anak yang belum dewasa. Kemudian orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Dan 3, perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tersebut. Nah, anak yang belum dewasa ini ya anak yang belum cukup umur ya, yang belum punya KTP gitu kan ya, makanya biasanya perjanjian itu selalu dituliskan tuh di awalnya itu pihak pertama ini siapa nih kan yang memiliki NIK apa gitu ya nomornya gitu ya, beralamatkan di sini. Kemudian yang pihak kedua siapa, sama itu. Nah, itu biasanya memang ada perlulah kenapa kita mencantumkan atau menanyakan itu, karena ya kita harus kontrak itu harus, kalau kalian selaku kontrak manager ya kalian harus melihat apakah kontrak itu dibuat oleh mereka yang memang sudah cakap, artinya sudah dewasa gitu kan ya. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan nih maksudnya seperti orang gila ya, orang-orang yang tidak punya apa namanya, tidak bisa berpikir secara logis gitu kan ya, tidak bisa mewakili dirinya sendiri gitu ketika mereka membuat perjanjian gitu. Kemudian perempuan, nah terkait dengan poin 3, khusus untuk ayat 3 ini ya, dihapus ya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di mana pasal 31 UU Perkawinan ini menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu ya baik suami maupun istrinya ya berhak aja untuk melakukan perjanjian ya. Seperti misalnya mau beli unit apartemen gitu kan ya. Sebelum adanya UU Perkawinan ini memang agak susah ya bagi kenapa ini? Jadi putus, Pak. Oh, keputus ya. Udah bisa ya? Screen-nya masih kelihatan kan ya? Enggak, Pak. Enggak. Ya, screen-nya belum kelihatan. Udah, Pak. Udah ya. Oke, ini studi kasus Enrico versus Overson ya kan. Enrico memberikan gambar denah nih kepada Overson untuk dibuatkan perhitungan biaya gitu kan ya.
Enrico kemudian menerima penawaran Overson dan mereka pun membuat kontrak ya. Pada saat gambar denah diajukan ke bagian pengurusan IMB, ternyata terdapat revisi. Terkait revisi ini, kedua belah pihak tidak mengajukan keberatan karena pada denah revisi menunjukkan luas bangunan yang sama ya. 2 minggu kemudian, Overson itu mereview volume pekerjaan pada denah revisi. Sorry. Dan ternyata terdapat penambahan luas sebesar 480 kaki persegi ya. Kalau di sana kan seringnya square feet ya pakainya ya, bukan meter. Kemudian Overson menghubungi Enrico terkait perubahan harga pekerjaan akibat penambahan luas bangunan. Tetapi Enrico ternyata telah membuat kontrak dengan kontraktor lain dan menggugat Overson tentang kekeliruan perhitungan dan seharusnya telah memastikan akurasi perhitungan denah tersebut. Enrico berpendapat bahwa Overson telah melakukan perhitungan ya yang buruk ya dalam hal menghitung biaya ini ya kan. Sedangkan Overson berpendapat bahwa dia telah bergantung pada akurasi denah yang diberikan dan berdasarkan informasi yang diterimanya gitu ya. Ini alurnya ya. Nah, hakim memutuskan bahwa Overson telah diberikan informasi keliru terkait volume luas bangunan yang diberikan oleh Enrico. Kekeliruan tersebut merupakan kelalaian kedua belah pihak gitu ya. Di sini yang dilihat itu adalah apakah salah satu pihak itu ada yang bad faith ya, beritikat buruk ya, dan apakah ada pihak yang beritikat baik. Pada kasus ini ya, kasus yang ini hakim memutuskan bahwa Overson itu sebenarnya telah melaksanakan pekerjaan dengan itikat yang baik ya, good faith gitu kan ya. Justru sebenarnya Enrico ini yang tiba-tiba dia kemudian membuat kontrak dengan kontraktor lain ya, tanpa tanpa konfirmasi ke Overson gitu kan ya. Itu artinya sudah ada bad faith gitu kan ya. Kemudian hakim juga memutuskan tidak adanya konsensus ad idem, meeting of the mind gitu ya, antara kedua belah pihak, sehingga kontrak sebelumnya antara Overson dan Enrico ini adalah kontrak yang tidak valid ya, atau void. Jadi konsensus ad idem ini adalah meeting of the minds ya, secara harfiah artinya, atau agreement to the same thing gitu kan ya. Ini di sini kedua belah pihak sudah tidak punya agreement sebenarnya antara ini gitu kan ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai komunikasi ya, komunikasi kontrak. Kalau saya sebut pengguna jasa itu artinya ya employer ya. Jadi kan kita ada istilah-istilahnya itu employer lah, owner lah, pemilik proyek gitu ya, dan pengguna jasa itu sama. Kalau pengguna jasa itu istilah yang biasa digunakan oleh pemerintah ya, Kementerian PUPR. Kalau kalian melaksanakan pekerjaan-pekerjaan milik pemerintah lah, itu sebutnya pengguna jasa gitu kan ya. Penyedia jasa itu kontraktor ya. Nah, ini penyedia jasa itu istilah yang digunakan untuk proyek-proyek pemerintah lah. Nah, pada umumnya nih kan biasanya itu kita si employer itu menerbitkan invitation to tender ya, pengumuman lelang ya kan, yang biasa di koran-koran gitu kan ya. Kemudian kontraktor yang tertarik kemudian memasukkan harga penawaran mereka gitu kan ya, memberikan harga penawaran. Proses tender ini kan masih berjalan gitu kan ya, kemudian diterbitkan letter of intent gitu kan ya. Kemudian letter of intent ini ya umumnya sih diterbitkan oleh employer, artinya bahwa si employer itu berniat gitu ya untuk melakukan perjanjian gitu ya. Intent kan niat ya, untuk melakukan perjanjian dengan si kontraktor yang terpilih ini gitu kan ya, dengan ketentuan ini gitu kan ya. Kemudian ini diberikan ke kontraktor, kontraktor menyetujui gitu. Kemudian nanti diterbitkanlah surat perintah kerja atau SPK dan surat perjanjian, ditandatangan, dilihat, disetujui, perjanjiannya ditandatangani gitu ya. Ini adalah komunikasi ya, komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Gitu. Ini studi kasus lagi ya.
Ada subkontraktor A ya yang berkontrak sub dengan Menkon B ya kan. Mereka sudah melakukan negosiasi sejak Februari 2014 tentang pekerjaan sipil. Nah, pada bulan Juni 2014 subkontraktor A sudah memulai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan permintaan kontraktor B ya. Nah, kemudian baru pada April 2015 kontrak akhirnya disepakati dan ditandatangani ya. Wah, jadi udah lama juga dong. Pertanyaannya, apakah ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang dibuat April 2015 juga berlaku untuk pekerjaan sebelum ditandatanganinya kontrak ya? Karena pada kenyataannya kan mereka sebenarnya sudah memulai negosiasi sejak Februari dan kontraktornya sudah mulai bekerja sejak bulan Juni 2014. Namun kontraknya itu sendiri baru disepakati dan ditandatangani April 2015. Bagaimana? Josephine, Iya, Pak. menurut kamu bagaimana? Apakah ketentuan dalam kontrak yang baru dibuat ini juga berlaku untuk pekerjaan sebelum ditandatanganinya kontrak gitu ya? Menurut saya enggak, karena selama subkonnya udah mulai kerja, mereka masih belum terikat kontrak yang sah. Oh, oke. Kalau Clifford, Sama kayak Josephine, Pak. ada pendapat yang lain? Michael deh. Halo Michael. Michael ada nggak ya? Halo, sorry Pak, habis dari bawah tadi habis ada ketemu mentor bentar. Ya, sorry. Sebentar biar saya baca dulu soalnya. Ya. Sudah Michael? Sudah Pak, kalau menurut saya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum berlaku. Dikarenakan ketentuan tersebut akan berlaku ketika kontrak sudah ditandatangani dan sudah disepakati. Kalau itu menurut saya. Oke, kalian melihatnya itu ini ya sangat apa namanya? Saya tidak bisa bilang kalau kalian salah gitu ya. Itu memang ada benarnya gitu kan ya. Namun ini perlu dilihat gitu ya. Yang pertama yang namanya yang namanya perjanjian ataupun kontrak lah ya, itu bisa dibuat secara lisan maupun tertulis gitu kan ya. Kontrak itu memang lebih baik dibuat secara tertulis ya kan. Nah, kemudian dalam kasus ini sebenarnya kan sudah ada mulai dilakukan negosiasi dan sudah disepakati bersama ya antara kedua belah pihak gitu kan ya. Berarti sebenarnya sudah ada perjanjian lisan gitu ya, oral agreement gitu kan ya. Apakah oral agreement ini menjadi perikatan bagi kedua belah pihak? Iya, bila kemudian kedua belah pihak menyetujui untuk dituangkan di dalam kontrak secara tertulis gitu kan ya. Maka dia kemudian pada April 2015 menuangkannya di dalam secara tertulis gitu kan ya. Nah, di sini kesimpulan yang ini studi kasus sebenarnya dari hukum ya, itu dinyatakan bahwa apabila pekerjaan sudah dilaksanakan sebelum kontrak dibuat, tetapi para pihak kemudian telah menyepakati isi kontrak tersebut ya, kan mereka menyepakati April 2015. Pasti kalau kalian nih salah satu pihak, kedua belah pihak ya, yang kemudian sudah kerja dulu, tapi kemudian kontraknya menyusul belakangan, kalian akan menyepakati kontrak itu sesuai dengan apa yang kondisi-kondisi yang sudah kalian kerjakan di lapangan sebelumnya, gitu kan ya. Nah itu maka dianggap berlakulah ketentuan yang bersifat retrospektif gitu ya, ke belakang gitu loh. Ini juga sebenarnya cukup sering terjadi ya.
cukup sering terjadi. Untuk kontrak-kontrak umum lainnya, misalnya kalian mau membuat MOU. MOU itu apakah sebuah perjanjian? MOU adalah perjanjian ya, nota kesepahaman, atau MOA, nota kesepakatan, atau agreement lah, agreement dalam bentuk apapun. Itu misalnya sudah kalian sempat kerjakan dulu nih, kita sudah sempat melaksanakan ini, cuman karena belum apa ya namanya, karena sibuk masing-masing pihak ya, belum sempat ditandatangani ya kan, apalagi terutama untuk event-event yang sifatnya hanya 1 hari 2 hari selesai gitu kan ya, sehingga tidak perlu persiapan yang panjang. Kemudian katakanlah setelah event itu selesai baru disusul ini kontrak gitu kan ya, kontraknya itu jadinya istilahnya di backdate ya, di tanggalnya dimundurkan gitu kan ya, menyesuaikan tanggal pada saat pelaksanaan itu. Jadi sebenarnya kontrak itu disepakati ya pada aktualnya adalah di backdate gitu kan ya, dimundurkan gitu. Dan efeknya itu sebenarnya berlakunya retrospektif gitu ya. Jadi meskipun ini tidak lazim ya, yang lazimnya ya seperti yang kalian bilang, bahwa seharusnya kita melakukan kontrak dulu, baru melakukan pelaksanaan pekerjaan. Namun pada kasus-kasus tertentu, ini bisa terjadi gitu ya, di mana terutama nih misalnya sudah kedua belah pihak itu udah lama mengenal gitu ya, udah ada trust gitu kan ya, ya udah deh saya punya proyek ini, kamu kerjain dulu, nanti kontraknya menyusul. Itu cukup sering juga terjadi terutama untuk proyek-proyek yang kecil lah ya, bukan proyek-proyek yang nominalnya besar gitu kan ya. Dan memang sudah ada trust di antara kedua belah pihak gitu ya. Oke. Ini kasus antara Trollope and Coles versus atomic power consumption ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini ya, yang tidak lazim ini, ada resiko ya kan, resikonya di siapa? Risikonya adalah tentu ya di kedua belah pihak nih yang mungkin akan ada dirugikan. Bagaimana resiko ini bisa timbul apabila memang ada kemudian isi ketentuan yang tidak mencerminkan actual condition sebelumnya gitu ya, sehingga kemudian timbul konflik, kemudian dibawa ke pengadilan. Nah ini khusus untuk yang sifat-sifatnya retrospektif effect ini perlu kajian lebih mendalam oleh hakim di pengadilan, dan ini tentu punya resiko yang jauh lebih besar dibandingkan bila kontrak itu ya lazimnya berjalannya kontrak normal ya, artinya ya kontraknya dulu disepakati, dituangkan secara tertulis, baru dilaksanakan pekerjaan di lapangan gitu. Oke. Nah, kemudian kita harus belajar juga apa istilah terms, conditions, and warranties ya. Nah, jadi terms of contract itu ada 2 jenis. Yang pertama itu conditions, yang kedua itu warranties ya. Kalau di Indonesia itu ya kita cuma bilangnya ketentuan-ketentuan aja lah ya kan, atau kondisi-kondisi kontrak gitu kan ya. Namun kalau di luar negeri itu dibedakan biasanya, ada conditions and warranties. Apa yang dimaksud conditions? Conditions itu adalah ketentuan-ketentuan di dalam kontrak yang fundamental sifatnya ya secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap condition ya itu menyebabkan kontrak itu one prestasi ya, tidak terpenuhi gitu ya, kewajiban salah satu pihak. Kalau warranties itu ketentuan-ketentuan di dalam kontrak yang sifatnya itu kurang fundamental secara keseluruhan. Jadi dia tetap ketentuan saja di dalam kontrak, namun itu tidak benar-benar pelanggaran terhadapnya itu mungkin ya hanya diberikan surat peringatan gitu ya, notis gitu kan ya. Tidak benar-benar kemudian menjadi apa namanya, pelanggaran ya one prestasi gitu ya, one prestasi. Kalau yang conditions ini biasanya umumnya benar-benar terkait dengan durasi pekerjaan gitu ya, biayanya gitu kan ya, mutu. Kalau misalnya warranties ini biasanya terkait dengan prosedur gitu kan ya. Nah, studi kasus. Ada subkontraktor A yang berkontrak sub dengan Menkon B ya. Di dalam
di dalam kontrak subnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa harga item pekerjaan tetap ya sampai 3 Juni 2015. Pekerjaan apapun yang dikerjakan setelah tanggal tersebut akan dinegosiasikan. Kenyataannya pekerjaan tidak selesai nih tanggal 3 Juni dan tidak ada kesepakatan ya yang dicapai mengenai ketentuan pembayaran subkontraktor A ini untuk setelah pekerjaan tanggal 3 Juni ini gitu ya. Artinya mungkin ya mereka selesainya sampai Agustus gitu kan ya. Tapi dari 3 Juni sampai Agustus ini belum disepakati nih nilai pekerjaannya gitu kan ya. Akankah subkontraktor dibayar untuk pekerjaan setelah tanggal 3 Juni? Gitu ya pertanyaannya. Robi? Halo Robi. Nggak ada ya? Bernard deh. Ya Pak, Kalau menurut kamu, apakah subkontraktor A dibayar untuk pekerjaan setelah tanggal 3 Juni? kalau menurut saya pribadi dibayar. Dibayar. Kenapa? Karena udah dalam kontrak Pak, di kontrak itu terdapat klausalnya untuk item yang dikerjakan oleh subkonnya. Setelah tanggal 3 Juni loh. Tapi kalau menurut saya tetap dibayar, tapi ada ini kali Pak ya, ada apa namanya? Mungkin ada pengurangan nilai kesepakatan. Karena kan Berkurang nilai kesepakatan. gimana Jadi Pak? kalau menurut kamu, itu tetap dibayar ya? Oke ya. Tetap dibayar. Cuma berapa nih nilai yang dibayar gitu kan yang harga item pekerjaan yang dibayar? Karena kan di sini dijelaskan oh harga item pekerjaannya itu tetap hanya sampai 3 Juni gitu kan ya. Maka ya benar ya seperti yang tadi Bernard bilang ya, kontrak sub itu ya tetap akan dibayar gitu ya. Tapi untuk harga item pekerjaan setelah tanggal 3 Juni ini akan dibayar berdasarkan reasonable rates gitu ya. Apa yang dimaksud reasonable rates? Ya nilai yang dianggap sewajarnya gitu ya. Bagaimana menentukan reasonable rates? Harusnya kan setelah tanggal 3 Juni itu mereka kedua belah pihak ini melakukan adendum misalnya ya, adendum pekerjaan bahwa adendum kontrak gitu ya, bahwa oke, setelah tanggal 3 Juni harusnya kan ya seperti tadi ya disepakati ya dinegosiasikan bahwa untuk harga item pekerjaan setelah tanggal 3 Juni ini harganya sekian. Namun ini kan yang mereka yang gagal nih untuk menyepakati ini gitu kan ya. Nah, karena kegagalan ini, maka subkontraktor akan berhak menerima pembayaran, tapi berdasarkan berapa sih? Berdasarkan reasonable rates gitu ya. Nah, reasonable rates ini yang akan ditentukan oleh kalau di proyek ya konsultan MK misalnya kan ya, atau pihaknya lah. Apakah either akan menggunakan nilai yang sama, ya kan, harga yang sama dengan yang sebelumnya tanggal 3 Juni, atau misalnya mereka melakukan apa namanya negosiasi ya, negosiasi yang tidak negosiasi yang tidak resmi ya. Kalau negosiasi resmi kan harusnya dituangkan di dalam kontrak nih nilainya gitu kan ya. Tapi mereka melakukan negosiasi yang tidak resmi nih antara kontraktor dan employer-nya. Dibilang wah ini harga besinya nih fluktuatif banget nih. Jadi untuk yang setelah 3 Juni harganya segini deh, naik sedikit deh gitu kan ya misalnya gitu. Atau gimana gitu ya. Jadi tetap dibayarkan, benar kata Bernard, namun untuk harga nilainya itu sifatnya reasonable ya. Kenapa reasonable? Karena toh mereka tidak menuangkannya secara fix di dalam kontrak yang diadendum gitu ya. Ini adalah contoh kasus Constable Hart versus Peter Lynn ya. Kemudian next Pak, kita Pak. Mau bertanya Pak, maaf. Berarti ya. kalau situasinya seperti itu, istilah dalam proyek apa Pak ya? Keterlambatan atau bukan keterlambatan sih.
inilah pentingnya peranan kontrak administrator ya. Artinya kontrak administrator itu kan dia harus mengawal proyek gitu kan ya, berdasarkan kontraktual aspeknya. Harusnya sebelum nih benar-benar pekerjaan itu selesai 3 Juni, si kontrak manajernya ini ya memberitahukan kedua belah pihak melalui prosedur di dalam kontrak, Pak, kita ini belum menyepakati ini loh, kalau misalnya ini setelah 3 Juni ini perlu disepakati gitu kan ya. Maka harusnya kemudian mereka melakukan negosiasi bersama. Kemudian hasil negosiasi itu ditentukan dan dibuatlah adendum kontrak gitu ya. Adendum itu kan perubahan terhadap si kontrak. Jadi ada kontrak utama, kontrak original ya, asli, kemudian ada adendumnya gitu loh. Harusnya seperti itu yang benar ya, kontrak administration yang benar itu seperti itu. Cuman kan mungkin kalau dalam kasus ini kan tidak ada kontrak manajernya atau tidak ada kontrak administratornya yang mengawal pekerjaan, sehingga mereka tuh kedua belah pihak itu sama-sama lupa gitu loh, sudah ada ketentuan itu di dalam kontrak gitu kan, yang perlu mereka kemudian negosiasi ulang misalnya kan ya. Jadi ini masalah bukan keterlambatan proyek atau apa ya, ini memang masalah kelalaian kedua belah pihak sih ya, dalam hal aspek kontraktualnya itu, administratif kontraknya itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Oke. Oke ya Bernard ya. Next itu kita bicara mengenai clarity, clarity in contract ya. Kontrak itu haruslah dibuat sejelas-jelasnya atau crystal clear ya. Meskipun secara umum ketentuan di dalam kontrak dapat dibedakan menjadi dua yang tertulis ya kan, express terms dan implied terms yang tersirat ya. Terdapat dua jenis implikasi mengenai ketentuan tersirat ini ya. Beberapa ketentuan akan dianggap sudah tersirat secara hukum ya. Kewajiban tersirat pemilik proyek dan kontraktor. Ketentuan tersebut sesungguhnya tersirat gitu kan ya. Istilah-istilah dan bahasa yang digunakan dalam kontrak tidak boleh ambigu atau memiliki makna yang ganda gitu ya. Apabila bahasa dan istilah dalam kontrak ini ambigu, maka perlu dilakukan penafsiran atau interpretasi kontrak ya. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam pasal 1342 hingga 1351 KUH perihal penafsiran persetujuan. Kalau dalam pasal 1342 disebutkan jika kata-kata suatu persetujuan jelas, maka tidak diperkenankan menyimpang daripadanya ya. Jadi ya kalau memang sudah tidak sifatnya ambigu ya udah kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Pasal 1343 disebutkan jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai penafsiran ya, sifatnya ambigu, maka lebih baik diselidiki maksud dari kedua belah pihak untuk yang membuat perjanjian itu daripada kita benar-benar memegang arti kata dari hurufnya itu ya. Gitu. Jadi katanya ini ambigu nih. Kemudian ya kita harus menyelidiki dulu nih maksud kedua belah pihak ketika mereka membuat perjanjian itu maksudnya ini apa? Apakah ini atau ini gitu kan ya. Daripada benar-benar kita saklek dengan istilah yang dipakai di dalam situ gitu ya. Kemudian misalnya pasal 1344 dia berbunyi jika suatu janji itu dapat diberi dua arti ya, bermakna ganda, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ya. Kemudian 1345 berbunyi jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai menurut sifat persetujuannya, gitu ya. Nah ini sih dari KUH lah ya terkait dengan cara penafsirannya, gitu ya. Kemudian ada privacy concept ya. Jadi privacy atau keikutsertaan itu adalah suatu hubungan antara dua pihak yang diakui oleh hukum, misalnya hubungan kekeluargaan, sewa jasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada dua prinsip doktrin privacy. Yang pertama bahwa seseorang tidak dapat menuntut kontrak yang dibuat demi keuntungan mereka apabila mereka bukan salah satu pihak yang berkontrak. Kita ada kontrak menkon ya. Kontrak menkon itu adalah kontrak antara employer dengan si subkon ya kan. Nah, antara employer dengan si menkon gitu kan ya. Makanya itu kontrak utama gitu kan ya. Kemudian
kita juga mengenal subkon gitu kan ya, subkontrak gitu ya, antara kontrak pertama menkon dengan si subnya gitu kan ya. Nah, bisa nggak sih ketika harusnya di dalam kontrak menkon itu kan menkontrak itu kontrak terutama menerima pembayaran lah katakan ya, menerima pembayaran dari employer sebesar sekian gitu kan ya. Namun kemudian menkon bilang dia punya kontrak sub nih dengan si sub dan dia memang hutang dengan si sub nih kan untuk item pekerjaan itu. Dia bilang nih ke si employer kamu bayarinnya jangan ke saya deh, langsung bayarin ke si subnya aja gitu kan ya, untuk segini nilainya karena kemarin dia yang ngerjain. Bisa nggak itu? Secara doktrin privacy ya tidak bisa gitu ya sebenarnya ya, karena bisa secara ini nih, bisa nggak si subkonnya itu kemudian meminta employer ya, Pak itu biaya yang akan Bapak bayarkan ke si menkon bayarin ke saya aja nih Pak, karena dia ngutang ke saya nih gitu ya, menkonnya itu ngutang ke saya gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Nah, menurut doktrin privacy ini tidak bisa ya. Jadi seseorang yang di luar hubungan kontrak ya dia tidak bisa menuntut kontrak yang dibuat demi keuntungan mereka gitu ya. Karena kontrak itu adalah antara si employer dengan si kontraktor. Employer akan bilang, oh nggak bisa dong, kamu nggak bisa minta nagih ke saya langsung karena yang bisa nagih ke saya itu adalah si menkonnya gitu ya. Jadi menkon nagih ke employer bayar ke menkon baru akan bayar ke si subnya gitu ya. Jadi sub tidak bisa langsung minta ke si employer gitu ya. Namun bahwa yang kedua nih, bahwa seseorang tidak memiliki tanggung jawab atas kontrak yang mana mereka bukan salah satu pihak yang berkontrak ya, sama lah ya. Employer juga tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada si subnya ya. Jadi mereka hanya bisa meminta pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ya ke si menkon karena mereka kan hanya punya kontrak dengan si menkon gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsep atau doktrin privacy. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nih, cara berakhirnya kontrak gitu ya. Secara umum ya pengakhiran kontrak ya itu bisa dibagi menjadi 4 ya kan. By performance ya kan. Bahwa ya memang performanya itu sudah selesai. Kontrak konstruksi disebutkan kontraknya itu selama 1 tahun ya kan. Dan memang setelah 1 tahun kontraknya selesai gitu kan ya, pekerjaannya selesai, proyeknya selesai gitu. Jadi by performance nih, berakhir by performance, disepakati melalui adanya BAST 1 lah, BAST 2 gitu kan ya. Kemudian by agreement, pengakhiran kontrak by agreement. Maksudnya apa? Misalnya nih kontraknya itu harusnya 1 tahun, namun karena 6 bulan, baru 6 bulan berjalan, kedua belah pihak kemudian agreed lah bersama bahwa wah ini sepertinya tidak bisa dilaksanakan dulu gitu ya. Jadi mereka memutuskan bersama untuk mengakhiri kontrak. Boleh ya boleh gitu ya, karena memang ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk pengakhiran bersama ini gitu ya. By frustration ya atau frustasi ya kan. Nah ini karena adanya sebab-sebab netral lah ya yang di luar kendali para pihak. Misalnya itu ya seperti situasi pandemi gitu kan ya. Ini by frustration nih, wah ini proyek ini harusnya 1 tahun ya kan. Namun sejak 2020 kemudian ada hantam pandemi, kemudian kesulitan ada lockdown dan lain sebagainya, ya udah by frustration diakhiri gitu ya. Salah satu pihak mengajukan ke pihak lain ini nggak bisa dilaksanakan lagi ini gitu kan. Kemudian disetujui ya udah akhirnya diakhiri kontraknya gitu ya. Kemudian bisa juga kontrak itu diakhiri melalui by breach ya atau pelanggaran, adanya pelanggaran kontrak gitu ya.
By breach ini ya misalnya ya di dalam ketentuan-ketentuan itu kan di dalam kontrak itu sudah ada ya ketentuan-ketentuan ya kan, dan hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak kemudian melanggar hak orang lain, pihak lain, tentu dia akan terutama yang condition tadi ya, yang sifatnya fundamental, tentu dia akan menjadi apa ya namanya ya, akan menjadi potensi konflik antara kedua belah pihak dan kemudian pihak yang merasa dirugikan ini akan memberikan penalti kepada pihak yang merugikannya gitu ya. Sehingga akhirnya ya kontrak itu bisa saja diakhiri karena one prestasi ya, by breach. Gitu. Yang termasuk dengan pelanggaran kontrak atau one prestasi ya, yang tadi ini misalnya tidak melaksanakan isi perjanjian. Kemudian melaksanakan isi perjanjian tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan gitu ya. Kemudian terlambat melaksanakan isi perjanjian. Misalnya harusnya kontraknya itu 1 tahun, diselesaikan hingga 1,5 tahun gitu kan ya. Nah ini kan sebenarnya breach gitu ya. Tentu wah ini sudah 1 tahun nih, udah lebih dari 1 tahun, tentu si employer tidak menerima gitu kan ya, jadinya ya itu disebut one prestasi gitu kan ya. Kemudian melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan gitu kan ya. Nah ini juga ada contoh studi kasus ya antara Alliance Concrete Singapore versus Sato Kogyo ya. Jadi ACS ini adalah pemasok nih beton ready mix. Sedangkan Sato Kogyo adalah kontraktor yang melaksanakan pekerjaan di Singapura. Nah, ACS ini memasok beton ready mix ya untuk si Sato ya kan. Namun terjadi hambatan pasokan beton ready mix karena adanya larangan ekspor pasir dari Indonesia pada awal 2007. ACS tidak dapat memenuhi permintaan beton ready mix gitu ya. Nah, menurut keputusan pengadilan tingkat bandingnya di sana, hakimnya memutuskan bahwa kontrak berakhir akibat frustration, ya, akibat yang tadi sebab netral di luar kendali para pihak gitu ya, sehingga ya sudah kontraknya diterminate gitu ya antara ACS dan Sato Kogyo gitu. Jadi ini termination by frustration. Bagaimana dengan pengakhiran kontrak akibat pelanggaran ya? Misalnya oleh pemilik proyek nih ya, atau misalnya konsultan MK nih ya, selaku wakil pemilik proyek di lapangan. Misalnya itu gagal menyerahkan lapangan. Mengapa? Lapangan ini kan adalah sebenarnya miliknya si employer ya, si pemilik gitu kan ya. Dia juga ketika mau ada proyek ya tentu dia memiliki kewajiban untuk menyerahkan gitu ya, menyerahkan lapangan lokasi proyek ini ke si kontraktor. Untuk apa? Untuk di-manage oleh si kontraktor untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun apabila kemudian pemilik proyek ini sendiri gagal untuk menyerahkan lapangan tepat waktu lah, dengan benar lah, maka itu adalah pelanggaran dari sisi si pemilik proyek gitu ya. Bisa nggak sih sebenarnya mereka gagal menyerahkan lapangan? Ya bisa, misalnya itu contohnya lahannya itu belum bebas ya kan, tapi mereka mengaku-ngakui gitu ya. Kemudian lahan belum bebas, terus sebenarnya itu belum boleh dilaksanakan dan memang kontraktor tidak bisa masuk ke lapangan nih sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan karena ada penutupan nih misalnya oleh warga sekitar. Nah ini kan sebenarnya berdampak gitu ya pada durasi proyek. Kalau misalnya terus-terusan ya tentu ya kontraknya lebih baik diakhiri, artinya ya nantinya dibuat aja disepakati kontrak baru dengan durasi yang baru gitu ya, apabila memang lahan itu sudah selesai konfliknya gitu ya, sudah tidak ada masalah terkait pembebasan lahan. Kemudian yang kedua nih, pelanggaran oleh pemilik proyek itu misalnya tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan atau prestasi kontraktor di lapangan. Harusnya dia membayar. Atau dia membayar nih, tapi juga membayarnya kurang dari yang seharusnya, itu juga sebenarnya termasuk ya, tidak melakukan pembayaran sepenuhnya atas hasil pekerjaan yang memang disepakati ya.
Nah, ini kan pelanggaran terhadap hak si kontraktor. Kemudian yang ketiga itu menahan penerbitan sertifikat. Nah, ini misalnya itu kan memang ya kalau mau menagih termin itu kan kontraktor kemudian menagihnya ke si konsultan MK, kemudian konsultan MK nih selaku wakil pemilik proyek itu kan akan menerbitkan sertifikat pembayaran nih, ya kan, yang akan dibawa kontraktor untuk serahkan ke employer ya. Nanti employer baru akan mentransfer atau membayar. Nah, menahan penerbitan sertifikat pembayaran sesuai dengan durasi ya yang setelah disepakati di dalam kontrak ya tentu itu juga tidak boleh ya. Apabila memang kontraktor telah menyelesaikan dan melaksanakan sesuai dengan prosedur terkait dengan penerbitan sertifikat pembayaran. Kemudian yang keempat itu menghambat pelaksanaan pekerjaan kontraktor. Entah dengan cara apapun kalau dia menghambat ya itu termasuk pelanggaran oleh pemilik proyek. Kemudian bagaimana dengan pelanggaran oleh kontraktor? Misalnya kontraktor meninggalkan lapangan, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja ya, artinya kontraktor itu kabur. Ya. Ada tuh proyek-proyek terutama proyek-proyek yang kecil ya, proyek-proyek pemerintah di daerah-daerah kabupaten gitu kan ya. Yang memang ya kontraktornya kan juga terbatas di sana ya. Kemudian ada pekerjaan gitu kan ya. Kemudian tapi ada kurang apa istilahnya kurang benar-benar dievaluasi sehingga yang menang tendernya ini misalnya nih kontraktornya itu kontraktor yang kurang mumpuni ya kan, atau kontraktornya itu ya kontraktor yang abal-abal lah gitu ya. Kemudian pada baru menyelesaikan pekerjaan separuh kemudian kabur lapangan gitu kan ya. Nah ini termasuk pelanggaran oleh kontraktor. Atau misalnya karena ada konflik gitu kan ya antara kontraktor dengan pemilik proyek, kemudian kontraktornya pusing gitu ya, kemudian ya udah langsung kabur aja, udah tinggalin lapangan. Itu nggak boleh, meskipun ada nih kalian sebagai kontraktor, ada konflik dengan si pemilik proyek, ya selesaikanlah konflik itu secara jantan gitu kan ya. Di lapangan berupa negosiasi, kalau nggak bisa ya ke ambil langkah hukum gitu ya. Atau ambil dulu penyelesaian alternatif ya, penyelesaian sengketa alternatif. Kalau nggak bisa ya udah ambil langkah hukum gitu ya. Kemudian yang kedua itu cacat pekerjaan. Nah ini juga merupakan bentuk pelanggaran yang sering terjadi ya. Cacat pekerjaan, kalian sudah melaksanakan pekerjaan tamun ternyata betonnya ini salah cor. Oh ternyata betonnya ini kropos gitu ya kan ya, honeycomb. Oh apalagi lah. Sistemnya ini tidak berjalan gitu ya. Oh ini ada bocor misalnya waterproofingnya tidak benar gitu ya. Nah ini adalah cacat pekerjaan dan ini adalah apabila tidak diperbaiki oleh kontraktor itu menjadi pelanggaran. Tapi kalau udah diperbaiki kontraktor bersedia untuk memperbaiki ya bukan pelanggaran gitu ya. Kemudian yang ketiga itu keterlambatan pekerjaan. Nah ini tadi terkait dengan harusnya 1 tahun terlambat nih sampai lebih dari 1 tahun. Nah, ini adalah pelanggaran gitu kan ya. Kemudian yang keempat itu penundaan pekerjaan. Bisa nggak sih kontraktor menunda pekerjaan di lapangan? Bisa-bisa saja dan banyak faktor ya. Misalnya itu seperti ada apa? Ya kalau misalnya faktor netral misalnya karena penundaan itu terjadi karena pandemi misalnya kan ya. Nah itu kan di luar kendali para pihak, ditunda, dipospon misalnya. Ada juga penundaan yang disebabkan kan sebenarnya kelalaian si employer, misalnya itu ditahan nih sertifikatnya gitu kan ya, atau tidak dibayar nih prestasi pekerjaan sebelumnya, maka kontraktor kemudian melakukan protes dengan cara menunda pekerjaan gitu kan ya, atau melakukan slowdown gitu kan ya pekerjaan. Penundaan pekerjaan ini sebenarnya boleh-boleh aja ya, tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila memang sudah dituangkan di dalam kontrak bahwa misalnya tadi bila kontraktor tidak menerima haknya maka kontraktor berhak untuk melakukan slowdown atau misalnya penundaan nih. Tapi kalau misalnya tidak ada ketentuan itu di dalam kontrak ya, kalau sudah di dalam kontrak, maka kontraktor secara otomatis itu tidak boleh sebenarnya melakukan penundaan pekerjaan.
Jadi yang bisa dilakukan kontraktor kalau misalnya ada kelalaian dari pemilik proyek, biasanya mereka melakukan slowdown. Slowdown itu kan penurunan rate performa ya, pekerjaan gitu. Nah, penundaan ini menjadi bentuk pelanggaran bagi kontraktor nih ya, karena sebenarnya kontraktor tidak boleh menunda-nunda pekerjaan di lapangan gitu ya. Nah, ini ketika terjadi pelanggaran dan kemudian salah satu pihak berniat untuk mengakhiri kontrak, maka adalah beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ya kan. Misalnya menjelaskan alasan mengapa ingin mengakhiri kontrak, apakah conditions-nya atau warranties-nya gitu ya. Kenapa ini penting untuk menentukan conditions atau warranties? Karena kalau kalian alasan mengakhirinya berdasarkan warranties itu tidak kuat gitu ya. Jadi tidak boleh sebenarnya kalian mengakhiri perjanjian hanya berdasarkan warranties. Harus yang memang sifatnya itu fundamental ya. Kemudian pikirkan dan pertimbangkan apakah apakah Anda memiliki hak untuk mengakhiri kontrak gitu ya. Agar apa? Agar jangan sampai terjadi timbul wrongful termination gitu ya. Pengakhiran yang tidak benar gitu ya, yang keliru gitu ya. Harusnya yang berhak mengakhiri justru misalnya pihak lawan gitu ya, karena mereka yang dirugikan misalnya. Kemudian pikirkan dan pertimbangkan ganti rugi apa yang Anda inginkan ketika mengakhiri kontrak gitu kan ya. Kemudian pertimbangkan apakah Anda masih berniat untuk menjalin hubungan baik dengan pihak lawan gitu ya. Pahami konsekuensi melakukan pengakhiran kontrak, ikuti prosedur dan konsultasikan dengan ahli ya. Kemudian yang jangan dilakukan itu adalah masih menjalankan hak dan kewajiban kontrak, padahal kalian telah memberitahukan pengakhiran kontrak. Seperti umumnya ya, di dalam klausul kontrak itu ada tuh klausul terkait dengan prosedur pengakhiran kontrak ya. Misalnya salah satu pihak mau mengakhiri kontrak, dia harus memberikan notifikasi secara tertulis kepada pihak lainnya gitu kan ya. Nah, setelah dia memberikan notifikasi ini, kemudian dia juga seminggu kemudian dia meminta nih, dia masih melakukan pekerjaan di lapangan selama seminggu, kemudian dia meminta bayaran tagihan untuk yang seminggu ini. Ya nggak bisa gitu ya, janganlah dilakukan. Kalian kan sudah memberitahukan ya perihal pengakhiran kontrak gitu kan ya. Atau menunda-nunda pengakhiran kontrak gitu ya. Ini akan membuat kalian waive gitu ya, apa istilahnya, tidak mengindahkan hak kalian untuk terminate gitu ya. Kemudian terkait remedies. Remedies ini ya sebenarnya ya ganti ruginya ya, bentuk-bentuk ganti rugi. Jadi ada damages, ganti ruginya itu sendiri, kemudian ada quantum relief, ada equitable remedies ya. Nah, damages ini ada dibagi menjadi dua. Umumnya kalau kita di Indonesia itu memakainya damages ya, liquidated damages utamanya, liquidated damages dan unliquidated damages. Yang dimaksud liquidated damages itu adalah nilainya itu sudah kita sifatnya liquid lah ya sebenarnya ya. Liquid itu kan ya cair gitu ya, damages-nya gitu ya. Liquidnya itu dia apa maksudnya? Bahwa ganti ruginya ini sebenarnya kita tidak apa ya namanya ya? Kita tuh tidak benar-benar nilainya itu sesuai dengan nilai actualnya ya. Nilai yang diganti rugikan ke kita itu sebenarnya tidak sesuai dengan actual nilai sebenarnya. Namun biasanya hanya karena ini terkait dengan kontrak, maka dituangkan di dalam kontrak. Oh, misalnya apabila kontraktor itu telat ya, telat dalam hal menyelesaikan kontrak, dia akan dikenakan penalti ganti rugi ya, dia harus memberikan ganti rugi ke si employer sebesar 1/mil misalnya. 1/mil itu 1/1000 dari sisa pekerjaan, nilai sisa pekerjaan misalnya. Nah, ini kan 1/mil ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang mencerminkan actual ganti ruginya, apa kerugiannya si employer gitu kan ya. Namun itu adalah dianggap sebagai representatif gitu loh, estimasi kerugian lah dari si pemilik proyek ini apabila
proyeknya itu telat per harinya gitu ya. Kalau unliquidated damages itu sudah ditentukan fix gitu ya. Apa? Dia belum, kalau liquidated damages itu ya ganti ruginya itu nanti setelah memang diakhiri, kemudian dihitung sendiri, oh ini loh actual damages-nya gitu kan ya. Nah itulah unliquidated damages yang harus dibayarkan oleh si kontraktor. Kemudian ada equitable remedies juga. Equitable remedies ini bisa specific by specific performance, by injunction ya. Specific performance itu equitable remedies ini umumnya ya pihak yang dirugikan kemudian mengajukan melalui pengadilan ya. Nanti pengadilan itu yang akan menerbitkan perintah nih isu specific performance. Artinya misalnya nih kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sampai tahap ini gitu kan. Itu sudah diinstruksikan oleh hakim, specific performance gitu ya. Atau misalnya pemilik proyek harus membayar kontraktor atas item pekerjaan ini gitu ya. Nah, itu specific performance. Kalau injunction itu juga sama-sama perintah pengadilan, instruksi dari pengadilan, cuman mungkin injunction ini tidak lebih ke specific performance ya, tidak benar-benar satu specific task, tapi injunction ini lebih ke oke, stop gitu ya, pekerjaan di stop, oke, apa namanya, diinjang lah, dilakukan apa namanya, campur tangan oleh pengadilan, pihak pengadilan selaku pihak ketiga ya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa. Kalau quantum merit ya itu berdasarkan merit ya, merit. Jadi memang ada ganti rugi, ada kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, namun kemudian karena alasan apa ya namanya ya, alasan tertentu, pertimbangan tertentu atas merit lah ya, belas kasih juga, kemudian ya udah kamu tidak perlu membayar segini misalnya, kayak cukup bayar segini, atau apa kamu tidak perlu menyelesaikan sampai segini, cukup segini misalnya. Nah ini adalah contoh quantum merit gitu ya. Nah umumnya nih proyek-proyek konstruksi itu melakukannya itu dengan yang tadi saya bilang liquidated damages gitu ya. Mengapa? Karena itu bersifat pasti dalam hal terjadi pelanggaran dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya maupun sengketa yang muncul dalam hal proses pembuktian kerugiannya. Kalau biasanya unliquidated damages itu ya perlu ada kita menghitung ya, membuktikan kerugiannya itu actualnya berapa gitu kan ya. Nah kalau yang liquidated damages ini nggak perlu, ya udah pokoknya 1 per mil aja per hari keterlambatan misalnya kan ya. Ini contoh klausul liquidated damages ya di dalam kontrak. Misalnya jika pihak kedua tanpa alasan yang dapat diterima menurut perjanjian ini terbukti tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan menurut ketentuan waktu pelaksanaannya, misalnya 1 tahun, maka pihak pertama si pemilik proyek berhak mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per mil dari nilai kontrak ya yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal 5% dari nilai pekerjaan yang terlambat. Nah Pak, bagaimana kalau sudah 5% nih sampainya, 5% itu kan berarti mungkin 50 hari ya, kan 1 per mil 1/1000 ya kan. Kalau sudah sampai 5 per mil, 5% ya berarti kan ini sudah terkumpul nih berapa hari nih kan, 50 misalnya, 50 hari. Wah ini gimana nih Pak, sudah sampai maksimalnya 5% ya, maka apa namanya, kontrak diakhiri. Si pihak pertama ini berhak secara sepihak untuk mengakhiri kontrak gitu ya. Lagian juga masa kontraktornya apa namanya, umum sih ya untuk proyek-proyek pemerintah terutama ya, kontraktornya itu telat gitu kan ya menyelesaikan pekerjaan. Nah terus sudah di-addendum juga masih telat gitu kan ya. Biasanya itu kalau saya nggak tahu ya kalau sekarang ini masih ada apa nggak, dicek aja untuk peraturan terbarunya. Kalau dulu itu ada tuh 50 hari diberikan jangka waktu ya, tentu dengan masih tetap dikenakan denda keterlambatannya. Namun dibatasi, oke 50 hari. Setelah 50 hari masih nggak selesai juga pekerjaan, maka kontraktornya di-cut dan dijadikan blacklist gitu ya, untuk next tender gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, ini studi kasus lagi nih. Kontraktor A itu berkontrak dengan pemilik proyek B ya untuk pekerjaan perumahan mewah dengan durasi pelaksanaan 24 bulan. Klausul 22 di dalam kontrak menyatakan bahwa time is of the essence ya, dan terdapat ketentuan liquidated damages sebesar $25 per unit tiap minggu keterlambatan. Pemilik proyek kemudian mengajukan nominated subcontractor untuk pekerjaan piling. Subkontraktor melaksanakannya dan kemudian pergi, ya kan. Nah, oleh kontraktor A diketahui bahwa pekerjaan piling ini banyak yang cacat. Pada rapat di lapangan diputuskan bahwa pekerjaan harus ditunda untuk investigasi yang lebih lanjut. Rapat selanjutnya memutuskan bahwa perlu dilakukan konsultasi dengan salah satu dari 3 nama insinyur ahli. Pemilik proyek tidak melakukan penunjukan insinyur ahli tersebut dan pekerjaan tertunda sampai beberapa bulan. Kemudian pekerjaan dilanjutkan dan kontraktor ya terpaksa telat kan menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditentukan. Apakah LD berlaku dan kontraktor harus membayar denda keterlambatan? Kalau dari kasus ini kan ya secara ini ya memang kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu yang lalai itu adalah pemilik proyeknya gitu kan ya. Meskipun sebenarnya kontraktor itu juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemilik proyek dan melakukan addendum kontrak gitu ya terkait dengan waktunya gitu kan ya. Nah, di sini apabila pemilik proyek bertanggung jawab atau menyebabkan sebagian atau seluruh keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka pemilik proyek tidak dapat menuntut ganti rugi ya, liquidated damages gitu kan ya. Jadi ya memang sebenarnya kontraktor itu juga harusnya sih mengingatkan ke pihak lain, pihak pemilik proyek, ini kan saya baru mulai nih, kemarin sempat ditunda nih, harus diadendum lah gitu kan ya. Maka harusnya dilakukan adendum supaya tidak muncul permasalahan LD, supaya nanti ya kalau adendum kan durasinya berubah ya, artinya dihitungnya ya mundur lagi kan ininya gitu. Jenis-jenis kontrak nih dengan pihak ketiga. Ini kontrak dengan pihak ketiga ya. Misalnya itu ada vicarious performance, yaitu istilah legal yang digunakan untuk menyatakan kondisi di mana sebuah kewajiban kontraktual salah satu pihak berkontrak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Itu pihak di luar kedua pihak yang berkontrak. Contohnya ya tadi subkon ya. Harusnya ini kan yang menjadi kewajiban kontraktual untuk melaksanakan item pekerjaan ini adalah si Menkon. Cuman Menkon kemudian melakukan kontrak sub ya, dia meminta sub ya yang lebih spesialis misalnya untuk pekerjaan pemancangan, ya itu adalah contoh bentuk vicarious performance ya. Kemudian assignment ini adalah transfer hak ya. Kalau yang tadi ini adalah transfer vicarious performance, ini adalah transfer kewajiban, maka ini assignment adalah transfer hak kontraktual dari salah satu pihak ke pihak ketiga. Pada umumnya hak dapat ditransfer oleh pihak ketiga kepada pihak ketiga, tetapi kewajiban tidak ya. Jadi ini contohnya itu adalah yang ini kalau yang tadi terkait dengan privacy concept ya, kewajiban itu tidak bisa nih ditransfer, tapi hak itu bisa. Jadi misalnya pemilik proyek dengan si kontraktor utama, pemilik proyek mau membayar tagihan ke si kontraktor utama, tapi kemudian kontraktor utama mengatakan tolong dong ditransfer aja ke si pihak ini gitu loh. Nah ini adalah transfer hak, itu masih bisa ya, itu yang disebut dengan assignment gitu kan ya, itu masih bisa oleh masih diakui lah sebagai salah satu bentuk perjanjian gitu kan ya. Tapi kalau sebaliknya nggak bisa kita mentransfer kewajiban gitu ya. Kemudian novation. Novation itu bersifat menggantikan hak dan kewajiban salah satu pihak berkontrak dengan pihak ketiga. Dan hal ini dapat dilakukan dengan sebuah perjanjian baru. Jadi ini misalnya pemilik proyek dan Menkon. Kemudian Menkon ini merasa dia tidak capable lah gitu ya, tidak punya keahlian untuk melaksanakan pekerjaan ini secara benar. Kemudian dia menunjuk
dan negosiasi ke pemilik proyek bahwa ini nih ada yang lebih berhak dan lebih cakap lah, capable. Nah, ini kemudian novation ya, artinya hak dan kewajiban pihak si kontraktor ini diberikan ke pihak ketiga yang dinominate oleh si kontraktor ini ya, untuk menggantikannya gitu ya, melaksanakan pekerjaan gitu. Nah, ini juga sebenarnya novation ya bisa aja terjadi, cuman umumnya ya saya tidak menyarankan, lebih baik ya udah diakhiri saja kontraknya dengan kontraktor utama yang awal, kemudian nantinya dibuat aja kontraktor baru dengan si dibuat kontrak baru dengan si kontraktor yang baru ini gitu ya. Ini contohnya kontraktor A mentransferkan haknya atas uang retensi dari pemilik proyek kepada Bank C ya, tapi tidak dapat mentransferkan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini adalah assignment tadi ya. Kemudian kontraktor A menunjuk subkontraktor B untuk melaksanakan pekerjaan instalasi ME ya, MEP lah, pada proyek pembangunan rumah sakit milik Pemda Jambi. Nah, ini adalah performance tadi ya, vicarious performance. Kemudian pemilik proyek mentransfer haknya untuk menuntut ganti rugi dari kontraktor pada saat kejadian cacat pekerjaan, tapi tidak dapat mentransfer kewajibannya. Nah, ini juga masih sama nih, ini assignment tadi ya. Next itu terkait dengan prosedur pemberitahuan. Mengapa prosedur pemberitahuan menjadi penting gitu ya? Misalnya ini pemberitahuan apa saja ya, pemberitahuan klaim oleh employer, pemberitahuan klaim kontraktor, pemberitahuan kesepakatan, pengakhiran kontrak, perpanjangan waktu, melaksanakan pengujian ya, testing and commissioning ya, meminta proposal value engineering, terkait asuransi dan jaminan, terkait sengketa gitu ya. Ini semua adalah pemberitahuan adanya notification, dan notification itu, clause notification itu menjadi penting di dalam kontrak karena itu adalah part of contract administration ya, bagian dari administrasi kontrak ya. Dan itu juga notifikasi kan biasanya kita memberikan secara tertulis. Nah, ini adalah menjadi bukti sebenarnya, dokumentasi kontrak yang kemudian bisa menjadi bukti, alat bukti di pengadilan. Misalnya apabila kemudian timbul sengketa di pengadilan gitu kan ya. Nah, ini contohnya nih, ini contoh dari FIDIC ya. Contoh-contoh aduh banyaklah terkait dengan notice to give notice, kalau engineer fail to certify dan lain harus ada notice. Nah, ini adalah terkait notice ya. Prosedurnya gitu ya. Dan itu notice itu biasanya ya kalau terkait dengan proses notice itu ya ada durasinya berapa lama nih harus diberikan ya. Misalnya ini 21 hari lah atau apalah dari notice itu. Kemudian notice ini juga kita dengan memberi ketahukan notice, kita tentu mengharapkan ada respon balik gitu kan ya. Nah, itu perlu juga dituangkan bahwa pihak lain itu harus memberikan umpan balik, respon balik ya terhadap notis yang diberikan itu kapan, berapa lama nih batasannya gitu. Kontrak ambiguity ya, ketika kontrak isinya itu kabur, tidak jelas, memiliki arti yang lebih. Ini yang seperti yang tadi awal sekali ya, yang terkait dengan interpretasi kontrak ya. Karena ambiguity itu needs contract interpretation ya. Nah, ini yang tadi nih sudah sempat saya Nah, cuma mungkin di sini nih, rumusan interpretasi kontrak ya, bahwa yang pertama, niat itu harus ditemukan dari kontrak itu sendiri ya. Dalam menafsirkan kontrak tertulis, maka pengadilan tidak akan mencari sumber lain selain dari dokumen-dokumen kontrak tertulis ya kan. Arti yang umum dan jelas, setiap kata di dalam kontrak itu ditafsirkan sesuai dengan artinya yang jelas gitu ya. Arti yang sah gitu kan ya. Kalau misalnya bersifat ambigu ya kan, akan ditafsirkan untuk membuat kontrak itu menjadi sah daripada membuat itu menjadi void gitu ya. Dibaca sebagai satu kesatuan secara keseluruhan. Semua dokumen-dokumen kontrak itu adalah satu kesatuan gitu kan ya.
Kemudian ketentuan terkhusus menang atas ketentuan umum. Yang spesifik itu lebih tinggi ya, lebih tinggi hierarkinya dibandingkan ketentuan umum gitu ya. Kemudian expressio unius es exclusion alterius ya, ungkapan tertulis atas hal tertentu akan mengecualikan hal-hal lain yang sifatnya serupa gitu ya. Adjustem generis ya, kata-kata spesifik tertentu diikuti dengan kata-kata umum, maka kata-kata umum akan ditafsirkan mengikuti kategori yang sama gitu ya. Kemudian kontra proferentum, ketika terjadi ambiguitas ya, kata-kata ambigu itu akan ditafsirkan melawan pihak yang membuat dokumennya itu gitu ya. Jadi karena kamu yang buat ya kamu harusnya benar-benar paham, tapi ketika ternyata ambigu ya, maka ditafsirkan mana yang lebih menguntungkan bagi pihak yang bukan membuat dokumen itu gitu ya. Kemudian parallel evidence rule, bahwa apabila para pihak telah menuangkan perjanjian mereka dalam bentuk tulisan final, bukti perjanjian sebelum tidak dapat digunakan untuk mengubah atau melawan ketentuan dalam perjanjian tertulis yang final. Gitu. Ini terakhir mengenai amandemen ya atau adendum. Ada sedikit perbedaan sih. Umumnya orang sering memakai istilah keduanya ini sering apa namanya ganti-gantian ya. Padahal sebenarnya ada sedikit perbedaan sih antara keduanya. Amandemen atau amendment itu adalah perubahan resmi yang dilakukan terhadap isi sebuah perjanjian. Perubahan ini dapat berupa penambahan lah, pengurangan lah, penghilangan lah, pembaruan lah terhadap isi dari dokumen kontrak gitu ya. Dan biasa dilakukan karena terdapat kesalahan administratif yang harus diperbaiki secara tertulis dan disepakati oleh para pihak gitu ya. Sedangkan addendum ini sebenarnya adalah penambahan, namanya juga addendum. Add ya, ada addendumnya gitu ya, penambahan terhadap ketentuan-ketentuan yang sebenarnya sebelumnya itu belum disepakati atau mungkin kita miss ya dalam pelaksanaan pekerjaan itu, perjanjian itu kita miss, misalnya itu ruang lingkupnya, gambarnya itu harus ditambah ini sebenarnya gitu kan ya, sehingga ruang lingkup pekerjaan juga bertambah. Maka ditambahkanlah adendum gitu kan ya. Penambahan ini berupa penambahan dokumen ya kan, bisa berupa uraian istilah, kewajiban dan lain sebagainya gitu ya. Tapi menurut kelaziman, biasanya istilah amandemen digunakan untuk perubahan terhadap sebuah peraturan atau perundang-undangan. Sedangkan adendum lebih lazim untuk digunakan untuk perubahan pada suatu perjanjian atau kontrak. Ini kalau di Indonesia ya. Oke, cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri?